Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan video Mang Ejik. Mungkin teman-teman sudah tahu ya, ada jual beli akun YouTube atau channel YouTube yang sudah dimonetisasi dan harganya pun kalian sudah tahu. Biasanya kalau misalkan harga channel YouTube yang sudah dimonetisasi itu rata-rata di harga 1 juta sampai 5 juta. Itu harga channel YouTube yang sudah dimonetisasi. Kalau misalkan kalian suka main di media sosial Facebook, biasanya suka ada, ataupun bahkan kadang-kadang di channel YouTube sendiri pun biasanya suka ada ya yang jual beli channel YouTube itu. Jadi di sini kalau misalkan buat kita yang awam atau yang kita nggak tahu, harga channel YouTube itu 1 juta sampai 5 juta mungkin dibilang mahal. Dan sebenarnya kalau misalkan channel YouTube yang sudah dimonetisasi, apakah istilahnya bisa mengembalikan modal kita atau uang kita yang sudah kita keluarkan untuk membeli channel tersebut ya. Jadi di sini juga kemarin itu ada juga yang menanyakan ke saya itu pas ketemu dia itu minta traktir. Mang traktir katanya gitu. Karena dia tahu salah satu channel saya itu sudah dimonetisasi ya. Dan mungkin yang ada di otaknya itu kalau misalkan channel yang sudah dimonetisasi itu udah gajian atau sudah mendapatkan uang dari YouTube. Padahal kalau misalkan kita yang tahu, yang mempunyai channel atau yang membuat channel dari nol sampai monetisasi, yaitu setelah monetisasi bukan berarti kita itu akan langsung mendapatkan penghasilan atau akan langsung mendapatkan uang. Kasarnya kita sudah bisa mendapatkan gaji dari YouTube gitu. Dan gaji itu mungkin rutin setiap bulan. Memang YouTube itu akan memberikan penghasilan kepada kita yang mempunyai channel yang sudah dimonetisasi setiap bulannya itu memang benar ya. Dan tapi di sini banyak juga yang keliru bahwasannya kalau misalkan kita sudah dimonetisasi, artinya kita akan mendapatkan uang setiap bulannya dari YouTube. Itu pengertian dari orang-orang yang istilahnya nggak tahu atau orang-orang awam. Jadi ya dilihatnya merasa enak aja kalau misalkan kita sudah dimonetisasi itu, misalkan Mang Ejik itu udah dimonetisasi, channelnya sudah bisa menghasilkan uang dari YouTube setiap bulannya gitu. Soalnya channelnya sudah diterima menjadi program partner YouTube. Itu kelihatannya atau kedengarannya enak ya. Padahal tidak begitu juga. Si YouTube bisa memberikan kita upah atau kita bisa mendapatkan uang dari si YouTube itu ya tidak cuma-cuma. Jadi ada persyaratan-persyaratan atau kebijakan YouTube yang setidaknya bisa memberikan kepuasan pada YouTube, lalu si YouTube itu bisa memberikan penghasilan pada kita. Jadi teman-teman yang belum tahu, kalau misalkan bagaimana sih di sini channel kita itu bisa mendapatkan penghasilan setelah dimonetisasi. Jadi bukan berarti sudah dimonetisasi kita akan mendapatkan uang dari si YouTube ya, bukan ya. Apalagi kalau misalkan kita channelnya itu boleh beli dan di video dan di channelnya itu cuma ada beberapa video. Nah itu sangat minim sekali ya kalau misalkan bisa langsung mendapatkan penghasilan dari YouTube. Karena YouTube itu akan memberikan penghasilan itu melalui iklan-iklan yang dipasang di video kita. Seandainya video kita cuma ada 1 atau sampai 10, ya bahkan mungkin di bawah 50 lah. Kalau penonton kita masih ratusan,
terus ribuan ada beberapa video, ya itu akan ngos-ngosan gitu, ngap gitu, sedikit susah, sulit ya kalau kita mendapatkan penghasilan dari si YouTube. Sedangkan kalau kita mendapatkan penghasilan itu minimal $100 dari YouTube. Kalau $100 itu mungkin sekarang sekitar 14.000 atau 15.000 ya per dolarnya itu, jadi sekitar 1,5 juta. Itu dibayarkan sebulan sekali, bukan setiap bulan. Sebulan sekali, dan kalau misalkan bulan berikutnya kita bisa mencapai $100 lagi, si YouTube akan memberikan $100-nya, akan memberikan gaji seperti yang di bulan pertama. Jadi bukan berarti kita dapat gajian pertama di bulan pertama gitu. Lalu ke depannya kita tinggal ongkang-ongkang aja minta apa namanya dapat gajian terus menerus, bukan ya. Jadi di sini jangan salah paham gitu. Bahwasannya kalau misalkan kita sudah membeli channel YouTube atau channel YouTube kita yang sudah dimonetisasi, enggak semena-mena kita langsung bisa mendapatkan uang gitu. Jadi kita tetap malah harus berjuang gitu. Kalau misalkan kita yang membuat konten kreator itu pasti ngerti ya, yang namanya perjuangan dimulai itu ya setelah dimonetisasi. Itu perjuangan yang sesungguhnya. Kalau misalkan sebelum dimonetisasi jungkir balik mau kayak gimana juga ya nggak begitu setelah dimonetisasi perjuangannya. Jadi setelah dimonetisasi baru kita akan tahu gitu yang namanya perjuangan sesungguhnya. Karena di mana kita akan dimonetisasi channelnya, ya setelah itu kita akan bekerja keras untuk lebih rajin lagi, lebih konsisten lagi, lebih baik lagi memberikan konten-konten kepada subscriber kita. Jadi bukan semata-mata kita itu duduk manis, nunggu tanggal gajian dari si YouTube, setiap bulannya terus-menerus seperti itu, bukan ya. Karena saya juga pas ditanya begitu, katanya traktir karena channel YouTube-nya itu sudah dimonetisasi ya. Ya mungkin pikiran dia itu setelah dimonetisasi saya setiap bulannya itu akan mendapatkan penghasilan dari YouTube rutin gitu setiap bulannya. Padahal ya emang YouTube itu punya siapa gitu. Kalau punya bapak kita ya mungkin aja dia akan memberikan gaji pada kita. Tapi kan di sini YouTube itu kan memberikan kebijakan atau memberikan persyaratannya itu kita itu harus mempunyai video-video yang memberikan manfaat kepada orang banyak, yang akhirnya video kita itu banyak view-nya atau banyak penontonnya, lalu banyak yang nge-share. Itu dari setiap video gitu, bukan hanya satu video saja, tapi kalau bisa dari setiap video itu banyak view-nya gitu. Jadi dari setiap video itu akan disisipkan atau akan diselipkan iklan-iklan yang akan membayar kita si pemilik channel, bukan si YouTube-nya. Si YouTube sih sebenarnya bos gitu, bos yang punya lapak. Nah, dia itu masukin istilahnya bekerja sama sama pengiklan gitu. Kalau misalkan video kita itu bagus ya dia akan menawarkan ke pengiklan itu. Mau tidak kalau iklannya itu disisipkan di video saya misalkan gitu. Karena video saya banyak view-nya gitu. Ya kalau si pengiklan itu mau ya dia akan memberikan penghasilan setiap kali ada yang nonton video saya. Jadi seperti itu ya. Jangan istilahnya teman-teman itu salah mengartikan kalau misalkan kita beli sebuah channel YouTube yang sudah dimonetisasi, ya bukan berarti kita bisa langsung gajian. Dan kalau misalkan kita tahu ada teman kita yang sudah dimonetisasi, itu juga tidak semena-mena bahwa channelnya itu sudah bisa menghasilkan penghasilan gitu atau menghasilkan uang. Bukan ya. Jadi tergantung dari video-video di channelnya seperti itu. Semoga bermanfaat di sini ya buat teman-teman yang sudah tahu
dan ada kekurangan-kekurangan dari saya mohon dikoreksi, dan untuk teman-teman yang belum tahu, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.